Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Kade Adi Chandra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 6 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan dan pengujian keputusan yang selama ini diambil oleh kepala sekolah di dalam institusi sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan melaksanakan percakapannya. Proses itu Bapak, mohon maaf mengganggu aktivitasnya jadinya. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan dan juga mohon pengetahuan dan wawasannya terkait dengan proses guru penggerak yang saya laksanakan. Jadi di sini kami berada pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan dan pengujiannya seperti itu yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin Bapak terkait dengan kasus ataupun permasalahan yang terjadi di sekolah ini, mungkin apa atau bagaimana kiat Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah ini? Baik, terima kasih. Dalam setiap kasus itu tentu mempunyai karakteristik berbeda-beda, kan begitu. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu seberapa dalam kasusnya. Bila perlu, kalau memang kasus itu perlu penanganan yang segera, ya kita tindak lanjutin dengan segera. Kalau memang kasusnya itu butuh koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, kita katakanlah jadwalkan. Ya. Nah, demikian untuk mengidentifikasi kasus ini. Baik Pak, jadi terkait dengan proses identifikasi sendiri, berarti Bapak menilai bahwa setiap kasus atau permasalahan pasti ada yang namanya karakteristik masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan kasus atau permasalahan yang memang harus segera ditindaklanjuti, Bapak akan segera ditindaklanjuti. Kalau mungkin harus ada koordinasi, Bapak akan melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait ya Bapak ya. Baik Bapak, terkait dengan hal tersebut juga, biasanya setiap pengambilan keputusan pasti ada yang namanya dilema etika. Jadi terkait dengan bagaimana kita memutuskan apakah ada pihak-pihak yang mungkin akan ada memberikan masukan, informasi yang lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, selama ini mungkin Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan permasalahan kasus yang dihadapi? Dalam setiap kasus ataupun kasus keputusan kita ambil, tentu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ini merupakan suatu hukum alam, kan begitu. Selalu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, terkait dengan keputusan yang kita ambil, tentu harus berpijak pada kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak dan menguntungkan orang banyak, itu yang menjadi pertimbangan. Kalau memang itu merupakan keputusan yang untuk kepentingan orang banyak dan menguntungkan orang banyak, walaupun ada yang kurang setuju, kenapa dengan keputusan kita, jadi tetap kita ambil keputusan untuk menguntungkan orang banyak. Itu selalu terjadi. Nah, terkait dengan yang memang ada keputusan yang tidak diterima atau memang ada yang tidak menyetujui, kita harus katakanlah bersabar ya. Bersabar. Itulah nanti kunci daripada kita mengambil keputusan. Apapun konsekuensi daripada keputusan itu yang kita putuskan itu harus kita tanggung jawabkan terkait dengan keputusan maupun konsekuensi yang kita ambil dalam keputusan itu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut pasti kan ada keputusan yang pro dan kontra, pasti akan ada pihak-pihak yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan ataupun bagaimana yang diinginkan dari individu tersebut. Jadi secara
langsung saya simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan di sekolah pasti Bapak berpijak kepada kepentingan orang banyak. Jadi kepentingan orang banyak Bapak lebih dahulukan. Kemudian apabila ada yang mungkin belum bisa menerima keputusan kita, harus kita lebih bersabar kembali seperti itu Pak Ngi. Nah kemudian terkait dengan keputusan yang diambil, tentunya Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak laksanakan. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Kalau ada keputusan memang tidak disetujui atau memang ada yang tidak disukai oleh hanya segelintir orang, tentu kita harus memberikan pemahaman, harus berkoordinasi bahwa tujuan keputusan ini adalah seperti ini. Jadi tetap ada kolaborasi, ada koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Tentu keputusan ini bukan keputusan semata-mata keputusan kepala sekolah saja. Ini adalah keputusan kita bersama untuk katakanlah kemajuan daripada sekolah atau satuan pendidikan kita. Ya, demikian Pak. Baik Pak, jadi terkait dengan penekanannya adalah terkait dengan langkah dan prosedur. Jadi kalau misalkan ada beberapa pihak yang tidak setuju langkah atau prosedur yang dilakukan, pasti Bapak akan memberikan pemahaman lebih, memberikan koordinasi dengan lebih, sehingga timbul kolaborasi yang baik. Yang tentunya semua keputusan itu adalah keputusan bersama, yang tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan proses yang ada di sekolah ini, seperti itu Pak Ngi. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut pasti ada hal yang mungkin menjadi potensi ataupun yang efektif bisa dilakukan. Terkait dengan hal tersebut mungkin ada hal-hal yang efektif selama ini Bapak laksanakan untuk pengambilan keputusannya. Dalam suatu permasalahan itu kita lihat kondisi ya, kondisional. Kalau keputusan kalau permasalahan yang ada dalam hal mengambil keputusan itu memang diperlukan untuk kolaborasi dengan teman-teman, ya, kita tetap akan berkolaborasi dengan musyawarah mufakat. Bila perlu nanti kalau permasalahan yang kita hadapi itu untuk mengambil keputusan itu berkoordinasi dengan pihak penting kalau memang diperlukan. Itulah kiat-kiat kita untuk dalam mengambil keputusan. Baik, jadi yang tersirat dari apa yang Bapak sampaikan adalah yang efektif dari proses pengambilan keputusan itu biasanya adalah kolaborasi yang baik. Tentunya sekolah sebagai institusi punya ada komite, ada siswa dan yang lainnya. Jadi kolaborasi yang baik itu yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri ya Bapak ya. Nah, juga terkait dengan pengambilan keputusan yang biasanya pasti akan sulit, seperti sebagai kepala ataupun pimpinan di instansi sekolah, ada nggak tantangan yang Pak hadapi dalam memutuskan suatu keputusan tersebut? Dalam hal mengambil keputusan, kita juga harus berpijak pada katakanlah regulasi yang ada. Kalau memang memerlukan regulasi yang berpijak pada permasalahan. Nah, terkait dengan ada yang hal-hal yang katakanlah yang sulit, ya, tantangan itu, mari kita katakanlah menganalisa permasalahan yang ada, kemudian melihat ada regulasi yang ada. Untuk menghadapi tantangan dari teman-teman, dari guru-guru senior, untuk bagaimana merubah mindset. Sekarang itu kan katakanlah perubahan itu yang ada, biar tidak nanti berpatokan pada yang lama saja. Nah, itulah tantangan. Bagaimana merubah ini tantangan itu, kita sampaikan bahwa perubahan itu seperti ini loh. Perubahannya seperti ini. Oleh karena itu, ya, menghadapi
teman-teman yang kurang paham seperti itu merupakan tantangan. Jadi kiatnya adalah ya kita bersabar aja menerima apa yang menjadi katakanlah keluh kesahnya dan sebagainya itu. Tentu menghadapi yang senior-senior itu perlu dengan hati yang sabar, dengan pemikiran yang katakanlah tidak emosional, ya seperti itu. Baik. Jadi terkait dengan tantangan yang biasanya dihadapi dalam pengambilan keputusan, itu kembali lagi bahwa Bapak berpijak pada regulasi dan juga tentunya selalu menganalisis permasalahan yang terjadi ataupun kasus yang terjadi, sehingga kalau dilihat dari seperti itu tantangannya adalah karena institusi sekolah dari banyak, ada yang junior, ada yang senior, dan tentunya sesuai dengan umur dan juga yang lainnya, pasti yang lebih senior lebih sulit merubah mindsetnya ya, yang sudah memang terus terjadi, terus dilaksanakan dengan perkembangan zaman yang sudah semakin canggih ya, menjadi tantangan tersendiri Bapak nih. Kemudian selanjutnya dalam penyelesaian kasus di dalam etika, kembali lagi pada apa yang Pak sampaikan tadi bahwa tentunya kalau menganalisa kasus itu, kalau memang ada yang harus diselesaikan, diselesaikan dengan cepat. Kemudian apabila ada butuh koordinasi, mungkin melakukan koordinasi seperti itu. Nah, terkait dengan mungkin ada nggak waktu atau jadwal dalam Bapak misalkan menganalisa ataupun memutuskan suatu keputusan? Seperti yang Pak sampaikan tadi, berbagai macam kasus kan punya karakteristik. Tentu kita lihat kondisi ya. Kalau memang katakanlah permasalahan itu membutuhkan waktu yang katakanlah yang cepat, kita akan selesaikan segera. Bila perlu pada saat itu juga dengan pengambilan keputusan. Tetapi kalau kasus itu membutuhkan katakanlah musyawarah, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, tentu kita akan jadwalkan sesuai dengan katakanlah kesepakatan kita dengan pihak-pihak terkait itu. Jadi tidak ada jadwal khusus seperti itu. Kita lihat kondisi daripada permasalahannya. Baik, jadi terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya kembali lagi yang Bapak sampaikan adalah kondisi dan keputusan itu sendiri. Kalau memang harus dibutuhkan penyelesaian segera, Bapak akan lakukan segera. Kemudian kalau memang ada yang harus dikoordinasikan terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan, Bapak akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Nah, terkait juga dengan tantangan, tentunya pasti ada hal-hal yang akan mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, ada yang mendukung dan support misalkan yang menjadi mungkin potensi ataupun aset yang bisa Bapak pergunakan dalam pengambilan keputusan. Mungkin Bapak bisa ceritakan yang selama ini mempermudah ataupun yang membantu dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri, bisa Bapak ceritakan. Dalam pengambilan keputusan tentu saya tidak bisa sendiri dalam pengambilan keputusan. Tentu saya dibantu oleh teman-teman, terutama teman-teman di Wakasek, termasuk juga teman-teman senior, termasuk juga nanti kita tetap berkoordinasi dengan teman senior dari kepala-kepala sekolah lain ya. Tentu ini sangat membantu, terutama teman-teman kita di Wakasek, termasuk juga di teman-teman kita yang katakanlah yang sudah banyak pengalaman di sekolah ini, terutama yang senior. Itu yang sebagai sumber daya kita untuk membantu yang di sini, membantu Pak di sini dalam hal mengambil keputusan. Baik Pak ya, jadi hal yang permudah dalam pengambilan itu membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini secara tidak langsung. Kita sampaikan tadi bahwa pengambilan keputusan itu dia bisa dilaksanakan sendiri. Tentunya pasti ada pihak lain yang akan membantu seperti Waka, guru-guru yang senior, termasuk juga rekan-rekan Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah lain yang tentunya akan memberikan informasi dan pertimbangan seperti itu Bapak. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir terkait dengan apa yang sudah Pak sampaikan.
Terima kasih atas informasi dan wawasannya terkait dengan pengambilan keputusan dan pengujiannya. Dan yang saya petik di sini adalah proses percakapan ini adalah dalam pengambilan keputusan itu tentunya pasti kita akan berpihak pada murid ya Pak. Kemudian yang kedua pasti keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dan yang ketiga adalah bagaimana keputusan yang kita ambil ini adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Karena kita sebagai institusi sekolah, institusi yang memang di dalamnya perlu terus ditumbuh kembangkan etika dan moral begitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu dan aktivitasnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan permohonan. Om Santi 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 Om. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar
di dalam dada.